Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, pengajar dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari Angkatan 27, Kelompok 2, akan memaparkan identifikasi kasus terkait penerapan nilai ASN berakhlak. Dan dalam hal ini, kami akan mengangkat kasus belum optimalnya pelaksanaan standar pemeriksaan barang bawaan secara konsisten dan objektif sebagai wujud implementasi nilai ASN berakhlak di lingkungan pemasyarakatan. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, Aulia Azmina Sulfa, Isnaini Ayu, Mona Reli, Safina Amalia, dan saya sendiri Sinta Pramita. Belum optimalnya pelaksanaan standar pemeriksaan barang bawaan secara konsisten dan objektif sebagai wujud implementasi nilai berakhlak di lingkungan pemasyarakatan. Permasalahan ini menjadi penting karena pemeriksaan barang bawaan merupakan salah satu garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Untuk menjaga stabilitas keamanan di lingkungan lapas, tentunya diperlukan sistem pengamanan yang berjalan efektif, disiplin, dan konsisten. Dan salah satu titik pengamanan yang paling penting dalam hal itu adalah pemeriksaan barang bawaan yang masuk ke area lapas, baik melalui layanan kunjungan, penitipan barang bawaan petugas maupun distribusi logistik. Pemeriksaan barang ini menjadi langkah preventif awal untuk mencegah masuknya barang terlarang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Adapun tujuan pemeriksaan barang di lingkungan pemasyarakatan adalah untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang seperti halnya narkoba dan handphone, menjaga keamanan dan ketertiban, meminimalkan resiko pelanggaran, mendukung pelaksanaan pembinaan yang aman, dan menjamin pelayanan tetap berjalan dengan tertib. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan pemeriksaan yang belum dilakukan secara konsisten dan objektif, dan kondisi tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pengamanan serta belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai ASN berakhlak, khususnya akuntabel, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Oleh karena itu, melalui paparan ini kami berupaya menghadirkan solusi dan langkah perbaikan agar pelaksanaan pemeriksaan barang bawaan dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan SOP serta mendukung terwujudnya budaya kerja ASN yang profesional dan berintegritas. Selanjutnya yaitu kondisi aktual di lapangan. Pada pelaksanaan tugas sehari-hari di area pemeriksaan barang, terdapat beberapa kondisi aktual yang masih menjadi perhatian. Berdasarkan hasil observasi lapangan, pemeriksaan barang belum selalu dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sama oleh setiap petugas. Dalam pelaksanaannya, penerapan SOP pemeriksaan masih belum sepenuhnya seragam sehingga terdapat perbedaan pola pemeriksaan antar petugas maupun antar shift jaga. Selain itu, pada jam-jam tertentu, volume barang titipan yang masuk cukup tinggi, terutama saat layanan kunjungan berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan beban kerja petugas meningkat dan proses pemeriksaan harus dilakukan dalam waktu yang terbatas. Di sisi lain, dokumentasi hasil pemeriksaan juga belum selalu tercatat secara lengkap dan konsisten. Proses pemeriksaan saat ini juga masih lebih banyak dilakukan secara manual melalui pemeriksaan visual dan pembukaan barang secara langsung oleh petugas. Temuan penting yang menjadi perhatian utama adalah mesin X-ray yang seharusnya menjadi alat bantu utama pemeriksaan saat ini belum berfungsi optimal atau tidak dapat digunakan. Akibatnya, pemeriksaan barang sangat bergantung pada pemeriksaan manual. Kondisi ini menyebabkan proses pemeriksaan membutuhkan waktu yang lebih lama, meningkatkan beban kerja petugas, serta berpotensi menurunkan efektivitas deteksi terhadap barang-barang yang berisiko atau dilarang masuk ke dalam lapas. Berdasarkan kondisi aktual tersebut, dapat diidentifikasi isu utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu belum optimalnya konsistensi dan objektivitas pemeriksaan barang di lembaga pemasyarakatan. Kasus ini muncul karena masih terdapat beberapa kesenjangan dalam pelaksanaan pemeriksaan barang di lapangan. Pertama, konsistensi pemeriksaan antar petugas belum sepenuhnya sama sehingga tingkat ketelitian dan tahapan pemeriksaan dapat berbeda pada masing-masing petugas. Kedua, objektivitas pemeriksaan belum sepenuhnya seragam karena pemeriksaan masih sangat bergantung pada penilaian visual dan pengalaman petugas saat bertugas.
Ketiga, terdapat keterbatasan alat bantu pemeriksaan, khususnya mesin X-ray yang belum berfungsi optimal sehingga belum dapat mendukung proses pemeriksaan secara maksimal. Keempat, masih adanya ketergantungan pada pemeriksaan manual yang menyebabkan pemeriksaan memerlukan waktu lebih lama dan berpotensi menimbulkan perbedaan hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir, dukungan sarana dan prasarana pemeriksaan belum optimal sehingga pemeriksaan barang belum sepenuhnya efektif, konsisten, dan objektif. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi akar penyebab untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut serta menentukan alternatif solusi yang tepat. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan kasus tersebut dengan nilai-nilai ASN Barang. Nilai yang pertama adalah berorientasi pelayanan. ASN itu ditujukan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian solusi yang harus diterapkan terkait dengan kasus ini adalah peningkatan ketelitian pemeriksaan barang dan optimalisasi pemeriksaan manual secara berlapis. Kemudian nilai yang kedua adalah akuntabel. ASN itu harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan. Solusi yang harus diterapkan adalah penggunaan checklist pemeriksaan manual dan peningkatan dokumentasi pemeriksaan. Kemudian nilai berikutnya adalah kompeten. ASN itu harus terus mengembangkan kapasitas diri. Solusi yang harus diterapkan adalah pengadaan pelatihan teknis pemeriksaan barang. Kemudian nilai yang selanjutnya adalah harmonis. ASN itu harus saling peduli dan menghargai perbedaan. Solusi yang harus diterapkan adalah pengadaan penguatan briefing petugas sebelum adanya pemeriksaan. Nilai yang selanjutnya adalah loyal. ASN itu harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Solusi yang harus diterapkan adalah pengadaan penguatan sistem pengawasan berbasis keamanan dan integritas. Kemudian nilai selanjutnya adalah adaptif. ASN itu harus berinovasi dan antusias terhadap perubahan. Solusi yang harus diterapkan adalah pengadaan evaluasi SOP pemeriksaan dan pengadaan perbaikan atau reaktivasi mesin X-ray. Kemudian kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Solusi yang harus diterapkan adalah memonitoring berkala antar shift dan pengadaan sarana pendukung tambahan. Yang selanjutnya yaitu terkait analisis penyebab masalah. Melalui analisis ini, kita akan membedah secara mendalam akar penyebab dari isu belum optimalnya standar pemeriksaan barang bawaan di lapas, yang telah dipetakan ke dalam beberapa faktor utama. Yang pertama ialah faktor man atau sumber daya manusia. Di faktor ini memetakan masalah yang bersumber langsung dari perilaku, kapasitas, dan kondisi psikologis para petugas pemeriksa. Yang pertama yaitu terkait pemahaman SOP belum rata. Dokumen aturan atau SOP sudah ada, namun tidak semua petugas membaca, mendalami, atau mendapatkan sosialisasi yang sama. Dampaknya yaitu sebagian petugas mengabaikan detail penting saat memeriksa barang, karena menganggapnya tidak krusial. Yang kedua, ketelitian pemeriksaan berbeda antar petugas. Kualitas pengamanan bersifat subjektif. Ada petugas yang sangat jeli hingga membongkar kemasan makanan, namun ada juga yang sekedar melihat sekilas. Dampaknya pengunjung atau oknum nakal akan sengaja mencari kelengahan dengan memilih mengantri di meja petugas yang dinilai longgar. Yang ketiga, pengalaman kerja tidak sama. Kesenjangan kompetensi yang nyata antara petugas senior atau yang berpengalaman dengan petugas baru, yakni CPNS atau yang baru mutasi. Petugas baru seringkali belum peka terhadap modus-modus baru penyelundupan barang terlarang, seperti menyelipkan narkoba di dalam makanan atau barang harian. Kemudian, yang keempat, beban kerja tinggi saat jam sibuk. Jumlah pengunjung yang membludak pada jam-jam tertentu tidak sebanding dengan jumlah personil yang berjaga di pos pemeriksaan.
Dampaknya yaitu timbulnya tekanan waktu. Petugas terburu-buru menyelesaikan antrian agar tidak terjadi penumpukan sehingga mengorbankan kualitas pemeriksaan. Yang kelima, kelelahan kerja mempengaruhi fokus dan konsentrasi. Durasi berjaga yang panjang tanpa jeda istirahat yang cukup menurunkan fungsi kognitif visual petugas. Mata menjadi lelah dan pikiran jenuh. Hal ini membuat benda-benda selundupan yang disamarkan secara rapi menjadi luput dari pengamatan. Kemudian yang selanjutnya, pengambilan keputusan terkadang bergantung pada pengalaman personal. Saat menghadapi situasi abu-abu, misalnya menentukan apakah suatu barang boleh masuk atau tidak, petugas tidak membuka buku saku aturan, melainkan memakai insting atau kebiasaan masa lalu. Dampaknya keputusan menjadi tidak objektif. Barang yang dilarang oleh petugas A bisa saja lolos jika diperiksa oleh petugas B. Untuk kemudian faktor selanjutnya yaitu faktor metode dan sistem kerja. Faktor ini memetakan kelemahan pada prosedur, alur kerja, dan mekanisme kontrol di lapangan. Yang pertama, terkait SOP pemeriksaan tersedia namun belum ditetapkan seragam. Yakni regulasi tertulis dari instansi sudah ada, namun pelaksanaannya berbeda antara regu pengamanan atau antar shift kerja. Dampaknya penegakan aturan menjadi tebang pilih, standar keamanan menjadi longgar pada shift tertentu. Yang kedua, belum tersedianya checklist pemeriksaan baku. Petugas tidak dibekali lembar kendali atau checklist yang berupa fisik atau digital saat memeriksa barang. Pemeriksaan hanya mengandalkan ingatan. Komponen barang yang rawan diselidiki seperti jahitan tas atau dasar wadah makanan itu sering terlewat. Yang ketiga, alur pemeriksaan belum selalu dilakukan secara berurutan. Tahapan wajib seperti pendaftaran, pemeriksaan identitas, penggeledahan, pencatatan itu sering diloncati. Hal ini biasanya terjadi demi mempercepat antrian. Dampaknya celah keamanan terbuka lebar, resiko barang terlarang lolos ke dalam lapas itu meningkat. Kemudian selanjutnya evaluasi SOP belum dilakukan secara rutin, yakni tidak ada pengawasan berkala atau audit internal terhadap kepatuhan petugas dalam menjalankan SOP. Dampaknya manajemen tidak mengetahui kelemahan sistem di lapangan. Masalah yang sama terus berulang tanpa perbaikan. Kemudian yang terakhir, pemeriksaan masih dipengaruhi kebiasaan kerja masing-masing. Yakni cara kerja petugas didikte oleh kebiasaan lama, yakni dengan budaya kerja manual atau kenyamanan pribadi, bukan oleh sistem. Dampaknya yakni menghilangkan sifat objektivitas pemeriksaan. Hasil akhir kerja sangat bergantung pada mood dan personal petugas. Untuk faktor selanjutnya di slide berikutnya, yakni faktor mesin atau peralatan dan teknologi. Yakni faktor ini memetakan bagaimana keterbatasan sarana prasarana pengamanan menjadi faktor penentu melemahnya pengawasan. Yang pertama, mesin X-ray belum berfungsi atau tidak dapat dioperasikan secara optimal. Alat pemindai X-ray mengalami kerusakan. Jadi tidak ada petugas yang memiliki sertifikasi untuk mengoperasikannya. Yang kedua, pemeriksaan barang lebih banyak dilakukan secara manual. Karena teknologi tidak berfungsi, petugas terpaksa menggeledah, membuka, dan meraba setiap barang titipan satu persatu secara konvensional. Yang ketiga, kemampuan deteksi barang di dalam kemasan menjadi terbatas. Mata telanjang manusia tidak bisa menembus dinding kaleng, kemasan susu kotak yang masih tersegel, atau sol sepatu tanpa merusaknya. Jadi celah penyelundupan barang terlarang seperti narkoba atau senjata kecil yang disembunyikan di dalam kemasan pabrikan itu menjadi sangat tinggi. Kemudian pemeriksaan membutuhkan waktu lebih lama. yakni petugas membongkar dan memeriksa satu tas secara manual membutuhkan waktu beberapa menit, jauh lebih lama dibandingkan kita menggunakan deteksi X-ray yang hanya hitungan detik. Dampaknya terjadi penumpukan pengunjung di ruang tunggu yang memicu komplain dan menurunkan kepuasan masyarakat. Kemudian, efektivitas identifikasi barang beresiko menjadi kurang maksimal. Yakni kombinasi antara keterbatasan fisik manusia dan tidak adanya alat bantu visual membuat deteksi barang berbahaya menjadi tidak akurat. Untuk faktor selanjutnya yaitu faktor material dan environment, yakni faktor yang memetakan tantangan fisik dari objek yang diperiksa serta kondisi tempat petugas bekerja. Yang pertama, volume barang titipan cukup banyak. Jumlah total barang bawaan dari seluruh pengunjung sangat melimpah setiap harinya, membuat beban fisik pemeriksaan sangat besar. Kemudian, bentuk barang seragam.
Barang bawaan tidak seragam, mulai dari makanan basah, pakaian, hingga barang kebutuhan sehari-hari yang memiliki tingkat kesulitan periksa berbeda. Kemudian selanjutnya barang dikemas berlapis atau tertutup rapat. Pengunjung sering membungkus makanan dengan kardus, plastik berlapis, lakban, atau wadah kedap udara demi alasan kebersihan atau keamanan pengiriman. Kemudian beberapa barang sulit diperiksa secara visual. Bentuk fisik tertentu dari barang membuat mata telanjang petugas tidak mampu mendeteksi bagian dalamnya tanpa membongkar total. Jadi dari dampak semuanya itu, karakteristik material yang rumit ini menyita waktu ekstra untuk diperiksa secara manual, sekaligus menjadi tempat ideal bagi oknum untuk menyisipkan barang terlarang. Terkait dengan kondisi lingkungan, area pemeriksaan cukup padat saat jam kunjungan. Jadi ruang atau tata letak tempat pemeriksaan itu terlalu sempit dan penuh, sesak oleh pengunjung pada jam-jam operasional utama. Kemudian antrian pelayanan tinggi, yakni terjadi penumpukan dan antrian panjang pengunjung yang menunggu giliran barangnya diperiksa. Kemudian untuk keterbatasan waktu pemeriksaan, yakni adanya target durasi pelayanan agar antrian segera urung, sehingga petugas dihantui rasa terburu-buru. Kemudian kondisi ramai mempengaruhi fokus petugas, yakni suara bising, hawa panas ruang yang penuh orang, dan hilir mudik pengunjung menciptakan distraksi lingkungan yang menurunkan konsentrasi kerja petugas saat penggeledahan. Kemudian untuk selanjutnya, faktor terakhir yaitu faktor manajemen. Yakni faktor yang memetakan kelemahan pada fungsi kontrol, fungsi supervisi kepemimpinan, dan pembentukan budaya kerja dari tingkat atas. Yang pertama yaitu monitoring pelaksanaan pemeriksaan belum optimal. Yakni pimpinan atau kepala regu pengamanan belum melakukan pengawasan melekat secara berkala di meja pemeriksaan. Dampaknya petugas di lapangan merasa tidak diawasi sehingga memicu pelonggaran dalam menegakkan aturan. Yang kedua, evaluasi pemeriksaan belum dilakukan secara berkala. Yakni tidak ada forum atau rapat rutin untuk membahas temuan, kendala atau efektivitas kinerja petugas pemeriksaan barang bawaan. Dampaknya hambatan kerja yang dihadapi petugas di lapangan itu tidak pernah tersampaikan ke tingkat manajemen untuk dicarikan solusi. Yang ketiga, belum ada evaluasi teknis sarana pemeriksaan secara rutin. Yakni aspek pemeliharaan sarana seperti pengecekan kondisi alat pendukung atau mesin secara berkala diabaikan oleh manajemen sebelum terjadi kerusakan total. Dampaknya yakni alat pengamanan mendadak macet atau tidak optimal saat jam sibuk karena tidak ada maintenance terjadwal. Yang keempat, dokumentasi pemeriksaan belum seragam. Ini format pelaporan hasil penggeledahan barang, pencatatan dokumentasi atau rekapitulasi data pengunjung masih berbeda-beda bentuknya. Menjadi sulit melakukan audit data akurat jika sewaktu-waktu terjadi penyelundupan atau gangguan keamanan. Kemudian yang terakhir yaitu penguatan budaya kerja objektif dan konsisten masih perlu ditingkatkan. yakni manajemen belum berhasil menginternalisasi nilai integritas kerja agar petugas selalu tegak lurus pada aturan tanpa kompromi personal. Dampaknya petugas masih bekerja berdasarkan kenyamanan masing-masing dan belum memiliki komitmen kolektif yang kuat. Di sini dijelaskan ada 3 dampak dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dampak terhadap keamanan, dampak terhadap pelayanan, dan juga dampak terhadap organisasi. Untuk dampak terhadap keamanan itu sendiri, yaitu ada potensi lolosnya barang terlarang yang meningkat, kemudian meningkatnya risiko gangguan keamanan dan ketertiban, dan celah pelanggaran keamanan semakin terbuka. Untuk dampak terhadap pelayanan, di sini ada waktu pelayanan pemeriksaan lebih lama, kemudian antrean penitipan barang meningkat dan kualitas pelayanan belum seragam. Dan yang terakhir untuk dampak terhadap organisasi itu sendiri, yaitu menurunkan efektivitas pengamanan, kemudian menambah beban kerja petugas dan berpotensi mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan lapas. Untuk alternatif solusi, di sini dibagi menjadi 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek,
yaitu penguatan briefing petugas sebelum pemeriksaan, kemudian penggunaan checklist pemeriksaan manual, peningkatan ketelitian pemeriksaan barang, dan yang terakhir optimalisasi pemeriksaan manual secara berlapis. Untuk jangka menengah, di sini terdapat evaluasi SOP pemeriksaan, monitoring berkala antar shift, peningkatan dokumentasi pemeriksaan, dan pelatihan teknis pemeriksaan barang. Dan untuk jangka panjang itu sendiri yaitu perbaikan atau reaktivasi mesin X-ray agar kembali berfungsi optimal, kemudian pengadaan sarana pemeriksaan pendukung tambahan, penguatan sistem pengawasan berbasis keamanan dan integritas, dan yang terakhir internalisasi budaya kerja ASN berakhlak dalam pelaksanaan pengamanan. Dan untuk kesimpulan dari permasalahan yang telah kami jelaskan sebelumnya, yaitu belum optimalnya konsistensi dan objektivitas pemeriksaan barang di lembaga pemasyarakatan merupakan isu penting yang berdampak langsung terhadap keamanan, pelayanan, dan tata kelola organisasi. Berdasarkan identifikasi kasus, penyebab utama berasal dari faktor SDM, metode kerja, sarana pendukung pemeriksaan seperti X-ray, kemudian volume barang yang tinggi, lingkungan kerja, dan sistem pengawasan itu sendiri. Kemudian melalui penguatan SOP, peningkatan kompetensi petugas, optimalisasi sarana pemeriksaan termasuk perbaikan mesin X-ray, serta penguatan implementasi nilai ASN berakhlak, diharapkan pemeriksaan barang dapat berjalan lebih konsisten, objektif, akuntabel, profesional, aman, dan berintegritas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.